Ingat teman-teman, kalau Roy Suryo dan kawan-kawannya nih mau bebas dari perkara ini, maka harus memenuhi syarat penting ini. Satu saja, simple. Dengar nih penjelasan dari Farhad Abbas yang begitu seru. Mari kita tonton sampai habis teman-teman. Roy Suryo bisa bebas kalau dia gila. Kalau dites kejiwaan dia gila, dia bebas. Karena orang gila boleh menghina, tidak dihukum. Tapi kalau dia sadar hanya kegilaan atau kayak orang kesurupan menghina-hina Pak Jokowi, tetap dia masuk penjara. Penjara lah yang akan menyadarkan dia. Dulu masuk penjara tidak sadar-sadar, sekarang masuk penjara ditambah sepertiga dari hukuman minimal maksimal. Tapi nggak melihat ada kejiwaan ya, Pak? Ya, kalau saya faktor ekonomi. Karena orang gila kalau dikasih makan kan diam. Kalau ini ngaku mantan menteri tapi nggak diam-diam gitu. Dan mengajak orang berkuat, akhirnya yang jadi tersangka dia sendiri. Nah, ini teman-teman, syarat sederhana yang mesti dipenuhi oleh Roy Suryo. Dan kawan-kawan juga bisa ikutan. Apa tadi kata Farhad Abbas, teman-teman? Memang simple. Kalau kita lihat kan Roy Suryo bagaimana tingkahnya selama ini. Bagaimana ngeyelnya. Bagaimana dia menghina, memfitnah, mencemooh, menjelek-jelekan Bapak Jokowi dan keluarganya. Maka cuma ada satu cara sekarang. Dia bisa lolos dari jeratan hukum. Gimana teman-teman? Kalian setuju nggak? Komen di bawah ini. Pada Polda Metro dalam hal ini penyidik lakukan penahanan. Itu yang paling tepat untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ini dengan adanya pelanggaran dari Roy Suryo, pasal 21 ayat 3 kalau salah, tidak boleh mengulangi lagi perbuatan yang sama. Nah, dari perspektif saya Bapak mengasumsikan, memperkirakan, perspektif saya aja memperkirakan, mudah-mudahan terjadi lah. Misal, di akhir tahun ini P21, kemudian berkasnya berpindah tangan ke pihak pengadilan seperti itu. Mereka yang semulanya menolak untuk melakukan pra peradilan dengan pengajuan saksi atau ahli yang akan meringankan mereka pastinya akan terjadi di pengadilan. Nah, pada saat itu sudah pastikan bahwa Roy Suryo dalam hal ini teroris 3 orang ini harus pasti ditahan. Harusnya seperti itu. Karena kalau tidak, ini akan dimainkan terus oleh yang bersangkutan. Karena saya juga tahu kan, sebetulnya kan bukan hanya Roy Suryo yang ada di dalam persoalan ini. Banyak orang kuat di belakangnya. Ya, udah kita percaya saja ya. Ya, makanya penyidik pun jadi kayak takut-takut, ngeri-ngeri sedap istilahnya kan gitu kan. Tapi bagi saya harusnya nggak perlu takut, nggak perlu ngeri-ngeri sedap. Ya, proses hukum berjalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak ya. Beberapa insight. Ini teman-teman, seberapa setuju nih kalian soal Roy Suryo CS segera ditahan karena berkas P21. Nah ini ya, dengan adanya pelanggaran pasal 21 ayat 3 tidak boleh mengulangi lagi perbuatan yang sama, Roy Suryo CS sudah bisa ditahan. Nah penyidik seharusnya nggak usah ragu-ragu. Segera saja tahan Roy Suryo CS. Biar berhenti kegaduhan ini. Setuju kan kalian teman-teman? Komen di bawah ini. Pak Jokowi merasa bahwa dia dicemarkan, dihasut, dikatakan ijazahnya palsu padahal asli. Katakanlah seperti itu. Lalu Pak Jokowi harus membuktikan apa? Ya artinya, gini, ya, beban pembuktian itu ada pada... Jadi kasus ijazah palsu ini yang harus membuktikan Pak Jokowi. Oh iya dong, kan siapa yang membuktikan dia harus gini, kan siapa yang membuktikan dia harus gini. Pak Jokowi Waduh. Kehabisan kata-kata. Kehabisan ide bagaimana untuk membela. Nah, keluh juga nih. Lidah dari Gofur. Dia blunder juga, teman-teman. Dia nggak bisa membela Roy Suryo CS dengan keadaan yang sudah parah seperti itu. Menurut saya sih, apapun, berapapun kuasa hukum yang digunakan oleh Roy Suryo CS, mereka ini tidak bisa lolos dari jeratan hukum yang ada. Waktu jadi wali kota, dia korupsi. Itu ada aset Pemkot dijual tanpa persetujuan DPRD. Kumaha Jokowi, orang Sunda nawah.
Bagaimana Jokowi kumaing? Nggak pakai persetujuan Dewan, dijual aset Pemkot di Tawangmangu, Hotel Maliawan, Wisma Maliawan. Lepas tuh, duitnya kemana? Kantong. Bapak ini banyak tahu ya, tapi kenapa nggak dilaporkan ya? Kalau udah tahu Pak Jokowi korupsi, kenapa nggak dilaporkan aja? Daripada berkuar-kuar kayak gini. Waktu jadi wali kota. Sebentar teman-teman, ada sebenarnya bagi warga Tawamangu nih. Coba dah, adakah yang masuk nonton ini komen-komen di bawah? Sejak kapan Tawamangu itu bagian dari Solo atau Surakarta? Ada-ada saja nih. Rizal Fadilah selalu memunculkan wacana baru. Dia memfitnah Bapak Jokowi lagi. Semakin parah, teman-teman. Ini gimana komentar kalian? Tulis di bawah ini. Kubu Roy Suryo ancam lapor balik Jokowi. Iya, Bang Iqbal. Pada saat gelar perkara khusus kemarin kan baru kami tahu bahwa Pak Jokowi lah yang melaporkan keseluruhannya, baik peristiwa pidana, pasal-pasal maupun nama, termasuk pasal 32 dan 35, di mana kami dituduh atau dilaporkan memanipulasi, mengedit barang dokumen elektronik. Dan jika memang nanti di pengadilan, jika ini sampai ke pengadilan dan kami tidak terbukti melakukannya, maka kami akan melaporkan balik Pak Jokowi dengan tuduhan atau laporan palsu. Karena kami secara ilmiah, meskipun tanpa dasar, ya, Polda Metro Jaya kemarin mengatakan tanpa dasar, tanpa bantahan dengan buku juga mengatakan bahwa buku Jokowi White Paper itu tidak ilmiah, ya, kami merasa terhina. Bagaimana mungkin ya sekarang kepolisian di luar domainnya yang diatur undang-undang. Waduh. Bukannya minta maaf ini teman-teman. Bukannya sujud minta maaf, memohon maaf ke Bapak Jokowi, malah Rismon mengancam akan melaporkan balik Bapak Jokowi. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, rencana daripada Rismon dan kawan-kawannya yang mau melaporkan balik Bapak Jokowi, coba dah teman-teman komen di bawah ini, jangan lupa. Saya berani pastikan foto di jasa adalah miliknya Dumantro Budi Utomo, sepupunya Jokowi. Jadi bukan Jokowi. Dengan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, tapi tulang ya, itu identik. Foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung, ya, itu identik. Kemudian susunan Karena dugaannya dibuat tahun ya sekitar itulah. tahun Pembuatan 90-an. Mana ini? Ijazah ini? Iya. Enggak, 2010 2012. Ada kan bisa memprediksi sedetil itu. Bisa lah. Makin ngawur saja teman-teman. Sekarang kalau kita minta mereka ini Roy Suryo, Dr. Tifa, buktikanlah asumsi liar kalian. Pasti mereka nggak bisa. Cuma bisanya bernarasi, menggiring opini. Kalau itu mah mereka hebat banget. Tapi kalau soal alat bukti, mereka tidak bisa. Selalu nanti semakin melebar kemana-mana. Itulah mereka, teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita tonton, kita bahas bersama, teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah ini.